Assalamualaikum warahmatullahi Wes baru wabarakatuh. banget. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Yusuf atau nama panjangnya Muhammad Yusuf Sani. Disebut untuk ketika saya masih Kristen, saya dipanggil sebagai Nuh Christopher Tambunan. Iya. Jadi saya di sini tinggalnya bersama dengan Abah baru saya, Abah Juma, yang Masya Allah. Insyaallah. dia dikenal sebagai kristolog yang sudah mensyahadatkan saya. Kemudian untuk pekerjaan saya, ya untuk saat ini hanya perlu belajar dulu. Oke, hanya seperti itu perkenalan aku. Jadi di sini aku mau memaparkan sedikit. Kenapa? Mungkin nanti mengenai asalnya dari mana gitu. Oh iya. Kalau asal aku dari Bekasi, Jakarta, dari suku Batak. Tinggalnya bersama orang tua, bergereja dan juga belajar agama. Kemudian waktu pergi ke sini itu tanggal 1. Dilanjut lagi, sudah lebih sebulan di sini. Kemudian niat saya bersyahadat itu bukan karena faktor wanita atau harta atau sebagainya. Ini murni karena saya cinta dengan agama Islam. Oke. Kok saya merinding ya? Boleh Masya Allah. masuk bang? Boleh masuk ke topik bang? Boleh, silakan. Jadi saya awali cerita saya kenapa saya bisa tahu Islam, belajar tentang Islam. Itu didasari karena ada rasa yang tidak pas tentang Islam yang saya tahu. Jadi ketika di tahun 2017, ketika saya masih berkelas 1 SMA, banyak ya rumor, cerita, gosip, bahkan tuduhan kepada Islam tentang Islam ini agama yang penuh dengan darah, ibaratnya teroris. Kemudian Islam ini agamanya keras, tidak baik untuk manusia. Nah, kemudian ada yang lebih uniknya, Islam ini disebut agama teroris, tapi Islam juga agama terbanyak di dunia. Di situ di umur saya yang masih tergolong sangat muda, kelas 1 SMA, saya mulai mencari tahu apa kebenaran di faktanya, apa faktanya yang sebenarnya, kenapa bisa disebut sebagai sampai cari tahu dengan bertanya kepada teman-teman saya atas yang masih 16-17 pada tahun 2000, dengan kawan-kawan saya mengkorok-korok, ibaratnya mencari tahu Islam teroris itu seperti apa, Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Mulai dari pemuka-pemuka agama, awalnya saya belajar tentang Islam itu dari pendeta saya namanya ada. Kenapa sih bang, seringkali pendeta kita selalu menjelek-jelekan Islam, selalu mengatakan Islam ini Islam ini agama yang
penyembah Allah palsu, disebut sebagai gitu. Lanjut dengan saya mencari tahu. Nah, di sini saya semakin penasaran apa yang tidak benar ini. Kenapa orang berbondong-bondong memeluk Islam? Apakah mereka mau menerima kesesatan seperti segampang itu menerima kesesatan jika memang agama ini tidak benar gitu kan? Ada rasa nggak benar ini yang dibilang sama pendeta ini, pasti karena juga berbeda agama. Mungkin lebih baik saya mencari ke teman-teman saya beragama Muslim, mungkin juga ke pemuka-pemuka agama yang Islam. Nah, kemudian saya mencari tahu, belajar apa itu Islam, gali-gali dari akidahnya, apa Tuhannya, kemana dia beribadah, berapa kali sehari sholatnya, siapa nabinya, bagaimana tentang surga dan nerakanya. Kemudian dilanjutkan pada itu, lambat laun tak terasa itu kan, karena saya sekolah, begitu juga mencari ilmu tentang Islam. Lambat laun tak terasa di tahun 2020 mulai di situ, karena keseringannya pendeta saya mengolok-olokkan tentang Islam begini begitu, ada rasa muak, ada rasa tidak, ini lagi Islam lagi. Di situ sebenarnya pada waktu kelas 1 SMA, waktu kelas 8 SMP udah mulai tentang misionaris saya dimasukkan ke dalam hati saya. Di situ sudah diajarkan tentang bagaimana sih Yesus itu bisa mati di kayu salib, bagaimana sih dia bisa diakui sebagai Tuhan, kenapa sih kita harus menjadi pengikut Kristus, kenapa juga kita harus membawa orang lain agar mengikuti agama kita. Kemudian kita belajar juga di dalam misionaris kita bagaimana cara menarik, bagaimana cara menjelaskan apa itu Kristus, bagaimana caranya menyembah Yesus, beribadah, dan juga apa yang kita dapatkan selama kita dalam Kristus. Kemudian dilanjutkan juga pembaptisan, ada baptis air, ada baptis Roh Kudus. Ketika baptis air itu kami ditenggelamkan di dalam air dalam doa. Kemudian lanjut lagi di dalam baptis Roh Kudus itu di mana kita diajarkan untuk menerima Roh Kudus dalam penyembahan Yesus, dan juga ketika kita menyembah Yesus kita berkata-kata dalam bahasa lain yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tapi jujur saja menurut saya aneh, karena bahasa lain ini yang disebut bahasa Roh Kudus seperti dibuat-buat, nggak natural. Kayak mungkin Roh Kudus yang dimaksud itu Roh Kudus yang lain atau bagaimana, tapi Roh Kudus yang disebut dalam gereja saya yang seperti pendeta saya lakukan seperti seperti itulah, itu membuat saya tidak nyaman. Kayak ini bukan kemasukan Roh Kudus, ini kayaknya kemasukan roh gila. Ada rasa kayak apaan sih, kok kayak gini sih, nyembah Tuhan tuh ada namanya kekusyukan kan. Menurut saya kusyuk itu dalam beribadah itu wajib, tapi ini seperti tidak kekusyuk gitu, kayak gitu, gerak-gerak sendiri kayak kesetrum gitu. Nah, di situ sebenarnya mulai aneh menurut saya. Kemudian lanjut tadi waktu kelas 11 SMA ya, 2020 saya mulai mencari tahu, belajar apa itu Islam. Tetapi saya di situ udah berjiwa misionaris kecil. Selain dari belajar Islam, saya juga beribadah pada Yesus sebenarnya di situ. Tidak bisa munafik, saya belajar Kristus juga, menyembah Kristus juga, karena memang pada saat itu saya di bawahnya pendeta tadi, si Anggi. Nah, di situ saya ditugaskan sebagai pemuritan anak-anak sekolah yang masih Muslim, menyebarkan Kristen yang sesungguhnya. Kenapa ada Tritunggal? Apa sih yang membuat jika engkau masuk Kristen langsung masuk surga? Begini begitu. Kemudian dilanjutkan juga kita menginjil ke tetangga-tetangga. Kenapa sih harus menginjil? Apa yang kamu dapatkan jika masuk Kristus gitu? Nah, di situ saya langsung di bawah asuhan pendeta saya, Anggi Maringin itu yang tadi saya jelaskan. Nah, di tahun 2020 itu saya belajar juga
tentang Islam, dan di situ juga saya mulai meragukan Kristus. Meskipun saya masih menyembah Kristus, saya mulai kayak meragukan untuk apa sih seperti ini terus. Beribadahnya kayak ya berdoa secukupnya, seperti melipat tangan, tunduk ke kepala. Tetapi di dalam gereja saya tidak nyaman. Ada selalu kayak musik yang keras. Bagi saya ini seperti nonton konser, bukan seperti beribadah. Tidak nyaman. Tapi ya seperti itulah cara beribadah orang Kristen. Ibaratnya musik-musik itu salah satu cara penyembahan kepada Allah, dengan cara bersukaria, memainkan alat musik bejana atau semacamnya, memuliakan Tuhan seperti memuliakan Tuhan. Nah, di sini rasanya memuliakan Tuhan itu sudah berbeda dengan memuliakan Tuhan pada zamannya masih ada Isa. Ibaratnya modernisasi lah. Nah, di situ rasa kenyamanan saya juga tidak suka gitu. Sudah mulai muncul sejak saat itu. Selain daripada saya masih menyembah Kristus, pada tahun 2020 saya belajar Islam, dan di situ saya juga mulai belajar tentang siapa itu Nabi Muhammad SAW. Apa peran pentingnya di dalam Islam, dan juga kenapa dia disebut Nabi. Kenapa di Kristen beliau disebut Nabi palsu, atau kenapa beliau selalu memegang pedang. Menurut saya luar biasa ya di dalam kisah-kisahnya. Ketika saya mulai mendengarkan Ustadz yang sedang berceramah tentang beliau, nggak nangis. Rasanya kayak, wih, ini orang satu inilah yang pantas disebut sebagai sesungguhnya yang mau rela berkorban, yang mau seperti ibu. Ibaratnya kalau misalnya kita sakit, nah sinilah sakitnya, datangkan kepada ibu, pindahkan kepada ibu. Begitu juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Begitu juga dia seperti sangat sekali sayang umatnya. Dia tidak pernah melepaskan umatnya. Apabila ada itu, saya baca, saya pelajari juga tentang Sakratul Maut yang sempat dia bernegosiasi dengan Allah untuk bagaimana Sakratul Maut umatku ya Allah. Di situ rasanya dia ketika sudah mau Sakratul Maut, sudah mau mati, sudah sakit-sakit, masih sempat memikirkan bagaimana dengan umatku. Di situ membuat saya merinding. Kenapa ada orang seperti ini rela benar-benar sakit hanya untuk orang lain? Beliau sangat benar-benar satunya orang yang sangat, ibaratnya ketika saya cinta kepada pemuka agama itu hanya beliau lah. Menurut saya hanya kepada beliau saya merasa, ya Allah, jatuh hati aku kepada beliau. Kenapa bisa ada orang seperti ini? Itu ketika saya belajar Islam, jatuh cinta kepada Nabi kita, Nabi SAW. Tapi saya salahnya di situ masih di bawah asuhan pendeta, masih mengikuti ibadah. Tapi ya seperti itu, pikiran saya tetap ke Islam itu seperti ini, Islam itu seperti ini. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa saya harus melakukan ini, ibadah seperti ini? Jika saya sudah tahu kebenarannya, sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan Islam. Pada tahun 2021, itu ibaratnya ya saya ada di tengah laut gitu, kayak nggak bisa kemana-mana. Islam sebagai agama saya yang sekarang, dan itu semua mempunyai resiko masing-masing.
Uh, di antaranya kalau saya tetap di Kristen, saya sudah tahu kebenaran tentang Islam. Saya sudah tahu kalau Kristen ini tidak benar, saya disebut salah di Islam. Saya sudah mengerti dan mempelajari Islam, tapi saya tetap di Kristen dan melakukan kesalahan-kesalahannya. Nah, di situ rasanya terguncang, terombang-ambing, resah muncul. Tapi juga ketika saya berpikir untuk mualaf, untuk meninggalkan agama saya Kristen ini, di situ juga muncul perasaan apakah saya mampu meninggalkannya, keluarga saya, apakah saya mampu tetap berjalannya. Ibaratnya risiko antara kamu pilih ini atau itu, sama-sama kayak, bukan sama-sama sih, dalam artian Kristen ini, saya di Jakarta Kristen ini yang membuat saya seperti dari kecil saya sudah beragama Kristen. Begitupun dengan orang tua saya sudah beragama Kristen, saya sudah dididik melalui iman Kristen. Pastinya ada tekanan dari orang tua, ada tekanan dari gereja, ada tekanan dari orang-orang yang sangat sayang pada saya, yang mendukung saya untuk terus maju dalam Kristen. Oh iya, kebetulan sekali Mama tuh mau sekali saya jadi pendeta. Ingin sekali saya jadi pendeta waktu kecil. Jadi waktu SD itu cita-cita saya mau jadi pendeta. Nah, di kemudian hari lanjut lagi ke tadi topiknya. Kalau di Islam itu apakah saya bisa maju? Apakah ada yang mau menjawab setiap pertanyaan saya jika saya membutuhkan jawaban? Apakah saya akan maju di dalam Islam? Teman saya juga seperti itu. Ketika saya sedang fokus kuliah juga, fokus kerja, dan juga fokus mendalami Islam. Di situ ada satu orang, kita sebut saja ini orangnya si X ini. Dia mungkin dikirimkan oleh Allah. Mungkin ini jawaban atas setiap keresahan aku. Jadi ini si X sangat dalam artian mensupport saya, benar-benar mensupport saya. Inilah waktunya. Jangan kamu tunda, jangan kamu seperti ayah kamu. Sedikit informasi, bapak saya sudah meninggal sejak saya umur 5 tahun. Iya, dilanjutkan. Jangan sama seperti bapak kamu. Dia yang benar-benar seketika saya punya pertanyaan dia bisa menjawab. Ibaratnya debat-mendebat, berdiskusi tentang keraguan saya kepada Islam juga. Kenapa ada pedang di tangan kita ketika nanti di akhir-akhir? Kenapa adanya teroris? Kenapa cinta di dalam Islam itu seperti cinta Nabi Muhammad kepada Aisyah yang baru berumur, ibaratnya masih tergolong belum bisa nikah. Ya, di situ dijelaskan beliau, dan juga dijelaskan beliau kemana arahnya bapak saya ketika sudah meninggal. Kemudian lanjut lagi. Itu awal pertemuan saya dengan beliau itu melalui sosial media, melalui forum-forum belajar beragama. Nah, ketika saat itu hanya berteman biasa, hanya cukup kenalan saja. Oh iya, kamu ini ya namanya. Oh iya, ini ya. Dia belum tahu saya agamanya Kristen. Hanya saja saya memang saat itu sedang mencari-cari juga artikel-artikel Islam yang masuk, yang bisa saya cerna kenapa Islam itu sangat mulia. Saat itu saya juga lagi mencari artikel. Kebetulan bertemu dengan beliau. Ibaratnya bertemu di sosial media.
Hai, say hi gitu. Saya hello, belajar Islam juga ya, belajar agama kita ya, semangat ya, seperti itu aja. Kemudian pas saat itu saya sedang membutuhkan jawaban, saya teringat dengan beliau. Ada pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan jika saya sudah tahu? Sudah, jaminanmu neraka. Di situ nanti saya langsung gusar, ibaratnya gedung yang runtuh, kayak udahlah, ada rasa kayak nggak nyaman. Kemudian dilanjutkan, akhirnya saya mengaku kepada beliau, non muslim, saya sebenarnya Kristen yang masih belajar tentang Islam, mencari tahu kebenarannya. Dengan adanya beliau, saya mulai berdiskusi, berdialog. Alhamdulillah, beliau sangat, dalam artian mapan memberi jawaban, masuk akal, masuk ke hati, dan juga setiap jawaban beliau selalu aku ingat. Kamu nanti kesini ya, ketika kamu sudah ini, kamu pasti kayak gini. Di Islam itu agamanya seperti ini, ada peraturan, mempunyai akidah yang harus ditaati dalam sholat 5 waktu, dalam begini begitu. Dan juga apa jaminanmu nanti ketika kamu sudah mencapai amal-amal yang baik, sudah memiliki iman yang kuat, apa itu neraka bagi umat muslim? Apakah umat muslim itu mempunyai nerakanya? Apakah juga umat muslim bisa masuk neraka? Apa yang harus dilakukan mencapai surga dalam Islam? Kenapa ada rambut yang dibelah 7, atau sebutannya jembatan Shirathul Mustaqim? Apa itu Dajjal? Apa itu hari penghakiman? Dari dia, ibaratnya ilmunya, alhamdulillah dia. Setiap jawabanku mungkin memang betul Allah kirimkan. Jadi masuk, saya nggak asal iya. Itu benar-benar masuk ke hati. Ditambah iman saya semakin kuat tentang Islam. Kemudian ketika itu selesai berargumen dengan beliau, saya memutuskan, oke, saya mualaf. Saya terbang ke Makassar, hanya meninggalkan sepucuk surat untuk orang tua saya. Mah, aku mau pergi, mau belajar. Hanya seperti itu. Kemudian berderai air mata saya setiap jalan, memikirkan apakah saya ini orang yang durhaka terhadap orang tuanya, meninggalkan orang tua seperti itu saja. Apakah orang tua saya akan baik-baik saja jika saya tinggalkan? Bagaimana dengan nasibnya adik-adikku? Dan juga bagaimana dengan nasib gereja yang akan tahu tentang aku? Mungkin mereka akan malu atau seperti apa? Di jalan saya memikirkan itu, benar-benar negatif thinking ya, toxic, itu masuk ke dalam hati, bercampur dengan kamu harus tahu beneran Islam. Jangan lagi digoyahkan karena keluarga, jangan digoyahkan karena gereja. Ini saatnya kamu move. You must to be move. Kemudian lanjut lagi, saya terbang ke Makassar dan bertemu dengan beliau, dan bukan langsung sih, di kemudian hari, setelah saya ditampung oleh si X ini, di kemudian hari akhirnya memutuskan untuk menghubungi dari Mualaf Center Makassar ini. Mualaf Makassar Center. Akhirnya ketika hari itu sudah bisa terhubungi, bertemu, dan juga jadwal yang bertemu itu pas banget ada Abah Zuma. Jadi beliau pertama kali bertemu dengan saya cukup kayak wow, berwibawa. Orang ini berwibawa, seperti pasti orang ini banyak ilmu, pasti orang ini bisa men-share ilmunya ke saya gitu. Nah, pas ketemu itu, alhamdulillah, yang tadinya
ibaratnya masih 85% iman saya terhadap Islam. Benar-benar beliau itu ketika saya bertemu dengan beliau, ibaratnya saya terus mengorek-ngorek apa ada yang salah dengan Kristen, kenapa beliau sebut Kristen itu salah, kenapa ini, kenapa itu. Akhirnya saya saya mendiskusikan kenapa Islam selalu melakukan hal ini, kenapa Islam selalu melakukan hal itu, apakah Kristen itu tidak masuk surga, seperti ini, seperti itu. Ibaratnya beliaulah klimaksnya, ibaratnya ujungnya yang benar-benar kayak memantapkan hati saya. Islam. Sudah saatnya saya menjadi Islam. Beliaulah yang ibaratnya bapak ya. Iya benar sih ya. Dia seperti bapak saya sendiri yang benar-benar kayak mantapkan Islam ini. Iya, inilah nikmatnya menjadi Islam. Begitu. Beliau yang 100%kan hati saya untuk memeluk Islam. Kemudian di hari itu pas ketika sudah berdialog dengan Abah yang saya sebut Abah sebagai anak angkatnya saya yang selalu mensupport saya, alhamdulillah. Sebenarnya ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, kenapa sih saya nggak ke Mualaf Center Jakarta, kenapa sih nggak ke Mualaf Center Bekasi atau mana saja ya. Sebenarnya saya simpel jawabannya. Jika Allah memberi hidayahnya di suatu tempat, yaitu tugas saya untuk menjemputnya. Si X ini sudah, mungkin ini kiriman Allah. Kenapa harus saya? Udah, ini tugas saya menjemputnya. Tidak perlu X yang lain. Ya memang betul ada Makassar Mualaf ada Mualaf Center di Bekasi, ada Mualaf Center di Jakarta. Tapi ya ini mungkin Allah kirimkan saya di sini untuk benar-benar belajar dasarnya tentang Islam, bertemu dengan orang yang tepat. Bukan berarti di Bekasi atau Jakarta tidak tepat. Mungkin ini yang paling tepat. Saya pikirkan juga mungkin kalau saya di Jakarta diteror ya sama keluarga. Mungkin juga selalu keluarga memaksa untuk bertemu dengan saya atau ya nauzubillah. Seperti itulah. Inilah hati saya. Saya Islam sebagai orang Islam yang sesungguhnya yang benar-benar belajar kenapa Islam itu ada. Maka ketika itu saya masuk Islam tidak terbelit apapun dari misalnya urusan dunia, percintaan, perjodohan ataupun pemaksaan. Saya Islam ini benar-benar pure dari hati saya. Saya cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya cinta dengan agamanya. Saya senang menjadi Islam. Tidak sedikit pun saya sedih menjadi Islam. Saya bisa belajar lebih lagi dengan orang-orang kayak abang ini, abah. Setiap saya punya pertanyaan selalu saya lemparkan. Kenapa ini begini? Kenapa itu begitu? Jadi ibaratnya hati saya senang punya pengajar. Jadi ibaratnya inilah pesantren saya. Inilah yang menjawab setiap pertanyaan saya. Ya, dialah abah buat saya sebenarnya. Dan ada lagi. Tolong yang Nur Sidik. Siapa yang berisik? bisa nggak teman di mute dulu tuh? Bu Josi, tolong di mute, Bu. Udah saya mute. Oke, lanjut Ananda, silakan. Iya, beliaulah abahku ini sekarang yang mengangkat aku sebagai anaknya. Saya pun ketika beliau mengatakan sekarang kamu anak saya, ini benar-benar ini lu main-main sama gua gitu kan, ibaratnya lu serius nggak sih anggap anak, berarti kan anak ini bukan hanya main-main kayak kita dirangkul, kayak kita ya lu kayak anak dia beneran lah gitu kan. Karena saya sejak kecil tidak punya bapak, beliau mengangkat saya itu cukup kaget buat saya. Dengan semurah itu, dengan murah hati beliau, kamu anak saya loh.
dia peluk saya. Dia ini buat saya apa yang baik sekali ya. Dengan adanya beliau, saya cukup mengerti semuanya. Selalu bimbing. Abah itu orang baik. Jadi kalau misalnya dia, awalnya saya anggap dia sebagai orang yang mungkin saya sangat beruntung dengan orang-orang seperti Abah ini. Ya inilah tugas saya, menjemput hidayah. Tidak harus di Jakarta, tidak harus di sana. Bisa saja selain di Makassar, saya dipanggil di Papua mungkin. Tapi ya hidayah saya ada di Makassar, bertemu dengan Abah, bertemu dengan teman-teman kita yang Islam, yang sama-sama membagikan tentang Islam. Di balik semuanya cerita saya, sebenarnya itu cerita singkat. Ada juga cerita kecil saya. Sejak SD saya sebenarnya sudah vakum makan babi. Sudah ya, tidak masakan mama itu udah, babi itu udah. Karena kebanyakan mayoritas Islam, jadi saya ikut-ikutan gitu. Kayak Islam itu mengatakan babi ini seperti ini, ada penyakitnya, ada ini. Otomatis itu masuk ke dalam hati saya kayak, oh iya ya, oke. Jadi saya tahu apa rahasianya mereka tidak mau makan babi. Jadi saya bukan ikut-ikutan sih, jadi kayak terbawa tidak makan babi. Dan juga karena saya tidak makan babi itu waktu kelas 1 SMA, saya masih ingat banget, kelas 1 SMA sampai 3 SMA. Pokoknya sampai saya keluar dari rumah itu, saya tidak pernah makan babi. Di saat itu juga, kamu bukan orang Batak ya? Kamu tuh waktu kecil makan babi loh, digituin sama orang tua saya. Kenapa nggak makan babi? Enak. Anjing ini juga nih makan nih. Ya gitulah, saya diolok-olok. Kamu bukan orang Batak, kamu udah kayak Islam kamu, begitu kan. Lagi waktu mencari tahu tentang Islam itu, mengkaji-kaji Islam, berdiskusi, berdialog. Itu teman-teman saya juga mensupport di belakang saya. Ada Hamzah dan juga Yoga, dia sangat paham tentang keberadaan saya. Walaupun saya Kristen, mau belajar Islam, mereka mau mengajari saya. Beliau mengajak saya ke pengajian dari ustadz-ustadz. Nah, ustadz yang mungkin dikenal oleh kalangan Muslim saat ini, Ustadz Adi Hidayat, saya juga pernah ikut pengajian beliau. Kajiannya diajak oleh teman saya Yoga dan juga Hamzah. Ikut pengajian, kemudian di situ pucuk-pucuknya saya benar-benar kayak kesiksa itu ketika saya meninggalkan orang tua saya, karena saat itu mereka lagi tertidur pulas, dan saya ya begitu, hanya meninggalkan sepucuk surat. Saya tahu saya salah. Walaupun saya dibenarkan dalam agama, mungkin inilah hati saya tetap merasa bersalah kepada orang tua karena meninggalkan beliau. Meskipun agama membenarkan tidak kamu itu tidak berhak, tapi bagi saya tetap menyakiti hati beliau, mungkin karena hubungan batin dengan beliau. Kemudian selain dari pengajian, saya juga belajar dari media sosial, dari YouTube. Mungkin waktu itu lagi bingung belajar dari mana. Ya sudah, saya putuskan belajar dari YouTube, mungkin asik nih. Nah, dari perdebatan antara agama, ustadz yang berdebat. Dari situ semua ilmu yang saya dapat, saya kaji ulang apakah benar Kristen seperti ini, apakah benar Islam seperti ini. Saya mencari tahu sendiri, mengkorek-korek. Sahabat lain juga selain dari mereka berdua, ada teman lain juga yang ikut terus mensupport. Itulah menurut saya, jika saya tidak menjemput hidayah ini, ya maka rugilah saya. Sudah ada mereka yang mau membantu saya, mau merelakan waktunya untuk mengajari saya. Mungkin jika mau cerita sedikit tentang keluarganya Abil, yang satu keluarga benar-benar
dekat dengan saya, mau memeluk saya dan bercerita tentang Islam. Ibaratnya dia ngomong seperti ini, nah kamu tuh kalau misalnya mualaf jangan lupakan tante, karena ketika kamu mualaf itu dosamu tuh bersih sampai kamu lupakan. Ya, beliau juga yang membantu saya akui sangat besar jasanya waktu saya di Bekasi. Di Bekasi waktu itu ada pemilu yang kecurangan pemilu ya, debat antara bukan debat sih, kecurangan pemilu waktu itu demo, dan kebetulan saya ikut melihat Islam seperti ini. Ada dua sisi antara manusia dan Islam. Jika kita melihat TV Islam itu, mereka yang demo ini bakar bahan bakar, halte bakar, mencaci maki pemerintah. Di sini saya bisa melihat Islam yang sesungguhnya, dan Islam bukan ya, dan hanya manusia. Saya ulangi, di sini saya melihat Islam yang sesungguhnya dan juga hanya diri manusia. Diri manusia ini ya mereka lah seperti itu yang seperti melakukan dosa, seperti melakukan maksiat. Nah, Islam yang sesungguhnya ini yang saya lihat, itulah tidak ada keburukan atau kefasikan di dalamnya saya lihat. Ibaratnya kakak saya, seperti kakak saya pengalaman waktu itu, sedang saya boncengi naik motor, beliau hampir bertabrakan dengan saya. Ada orang Islam, beliau bukan memarahi orangnya, tetapi beliau mencaci maki kerudungnya. Ih, dasar lu cewek berkerudung tol bangsat, kamu ini Islam bego, dasar Islam bodoh, gitu kan. Padahal saya tegur kakak saya, kenapa kamu caci maki agamanya, bukan ke orangnya yang salah. Begitulah antara manusia dan Islam yang sesungguhnya harus saya pelajari, dan tidak boleh mengatakan kalau agama Islam itu teroris, kalau agama Islam itu pedofil seperti nabinya. Tidak. Saya semakin belajar di situ, sebenarnya yang bersalah itu manusia, bukan Islam. Semakin banyak ilmu saya dapat ketika keluarga saya terus-menerus mencaci maki Islam, semakin banyak saya ilmunya tentang Islam. Ketika pendeta saya mencaci maki tentang keislaman juga, di situ semakin banyak mereka mencaci maki, semakin saya mencari tahu apa kebenarannya, dan disitulah bibit-bibit dibilang kotornya orang-orang yang menjelek-jelekan Kristen, orang-orang yang menjelekkan Islam. Langsung kayak keburukannya kayak jahat sekali ya, asal memfitnah tanpa tahu kebenarannya. Kemudian aku lanjutkan, itu aku pergi mualaf naik bus, kemudian pergi ke bandara, nyampe di sini Makassar. Beberapa hari dulu ditampung di tempatnya si X, baru bertemu dengan si Abah. Itu rasanya plong, karena aku udah bisa bebas dari keluarga untuk sholat. Ada rasa kayak disinilah tempatku sekarang. Jangan sampai aku sedikit pun melihat ke belakang, dalam artian kenapa saya meninggalkan Kristen, dalam artian saya juga harus saya punya prinsip, ketika kamu melangkah, langkahi langkahmu yang selanjutnya, jangan sampai kamu mundur ke belakang. Nah, ketika saya melangkah, inilah langkah pertama saya ke Makassar, inilah tempat saya sekarang, rumah saya bersama dengan teman-teman dan juga keluarga yang menganggap saya ada di sinilah saya berkembang. Di sini saya akan mengerti, benar-benar mengerti Islam yang seperti ini, Islam apa, kenapa Islam ini benar-benar mulia. Dan juga saya di sini di Makassar ini, tempat saya yang baru ini, saya akan sukses. Saya akan membuktikan kepada keluarga Islam itu nggak seperti ini. Dan insya Allah dengan dukungan
ilmu dari teman-teman dan juga Abah, ada niat untuk mengajak keluarga untuk berkenalan dengan Islam yang sesungguhnya. Mungkin hanya niat, tapi semoga Allah bantu hambanya dengan niatnya ini. Siapa juga ya anak yang tidak mau ibunya ikut benar. Siapa juga yang mau siapa juga anak yang mau ibunya salah, yang mau tersiksa di api neraka. Tidak ada. Kemudian ketika saya mualaf itu bersama dengan Abah, ya itulah rasanya. Pol kayak alhamdulillah akhirnya yang saya nanti tercapai. Saya diakui sebagai Islam sekarang. Saya alhamdulillah saya bebas dari toksik yang selama ini saya pegang, keraguan ya. Alhamdulillah itu Allah mempertemukan saya dengan orang-orang seperti Abah dan lain-lainnya, orang-orang yang sangat baik yang membantu saya. Alhamdulillah juga saya bisa hidup dan ditampung di dalam Islamic Center ini. Alhamdulillah. Mungkin kesan yang paling dalam itu yang saya dapat ketika kamu ragu masuk ke Islam. Ingat ini, sesuatu yang kamu bawa nanti ke alam kuburmu itu bukan keluarga, bukan emas, bukan uangmu, bukan harta, bukan tahtamu. Yang kamu bawa nanti ke alam kuburmu itu amalmu. Ketika kamu meninggal, emasmu, hartamu, perakmu pergi, amalmu lah yang menemani kamu. Jadi jangan sesekali ingin kita mualaf. Jadi ada keluargaku di sini, nanti aku begini, nanti aku di sini, nanti aku dicoret dari kartu keluarga atau apa selanjutnya. Apakah keluargamu akan menemanimu nanti di alam kuburmu? Tidak. Yang menemani kamu nanti itu adalah amalmu. Itu kesan yang saya dapat, membuat saya makin semangat masuk Islam, membuat saya semakin berkobar-kobar api Islam saya. Amal saya, bukan keluarga saya nanti yang menemani saya. Jadi keraguan di dalam hati saya itu dihancurkan oleh iman saya kepada Islam. Bagaimana saya ketika nanti di akhirat. Alhamdulillah begitu cerita saya. Mungkin bisa jadi bahan, insya Allah jadi bahan dukungan untuk teman-teman yang juga mau mualaf. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Abah yang terus menolong saya ketika saya ada pertanyaan, ketika saya ada kebimbangan, ketika saya membutuhkan orang tua, engkau selalu ada. Bersyukur ya punya Abah sebaik dia. Alhamdulillah. Mungkin saya juga bisa sebagai anak yang baik, sebagai orang yang meringankan bebannya, saya juga mau seperti itu. Insya Allah. Nah, begitu juga dengan teman-teman. Saya baru masuk Islam, baru ilmunya baru seperti ini. Mohon bantuan dan dukungannya, mungkin agar iman saya semakin kuat lagi, semakin mau menyebarkan atau otak saya bisa menangkis dari omongan-omongan yang tidak benar. Dan juga ya Allah, ya seperti inilah saya. Semoga orang tua saya ditabahkan hatinya mau menerima keislaman saya, walaupun saya terakhir berkomunikasi dengan beliau. Jika kamu menganggap saya orang tua, menghargai saya orang tua, tinggalkan Islam, agama keji iblis setan itu, masuk ke Kristen. Jika kamu tidak menghargai saya, sudah cukup. Kamu bukan anak saya. Kamu tidak punya keluarga di sini. Kamu bukan anak saya. Sudah cukup kamu menyiksa saya sebagai orang tua. Inilah kamu menjelaskan
kalian diwajibkan terus menghormati orang, menghormati menurut agama saya. Saya juga senang mengasihi, menyayangi kalian, keluarga, rasa keluarga kalian. Christopher mana dia? Signalnya mungkin ya, signalnya kelempar itu bang. coba dicek dulu. Iya, kebetulan dia di lantai 1 soalnya wifi ada di sini di lantai 2. Ntar ya. Ya, udah. Nah itu ada lagi tuh. Lanjut silakan. Saya lanjut ya. Iya. Iya. Meskipun orang tua tidak mengakui keislaman saya dan masih menyuruh-nyuruh saya masuk kembali ke agama Kristen, itu bagi saya mungkin saya terima. Mungkin itu tugas saya juga membuat mereka sadar tentang Islam itu apa. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah menyadarkan saya menyaksikan tentang keislaman saya, tentang kecil Muhammad SAW, tentang kerinduanku kepada Islam, inspirasi bagi orang yang mau meninggalkan Kristen, mau meninggalkan buruknya agama Kristen. Insya Allah maju, jangan sampai kamu berhenti karena orang tua atau segala hal. Yang penting itu amalmu ketika nanti kamu di akhirat. Begitu dari cerita saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Ananda sudah memaparkan sesuatu dengan sangat-sangat baik. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang dikarang-karang. Di sini murni adalah kesaksian hamba Allah ya, yang benar-benar menyadari bahwa keberadaan makhluk berupa manusia dicipta oleh Allah tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk tunduk dan taat kepada Allah, berserah diri kepada Allah, layaknya apa yang dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom ada pertanyaan, sekiranya Ananda bisa memberi jawaban atau masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan mereka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan sahabat yang ingin bertanya. Ya mungkin Bang Bonab dulu ya, dari tadi udah pengen ngomong soalnya. Silakan Bang. Oh iya oke siap. Makasih Bang Juma, makasih Bang Julius. Horas Laiku Tambunan. Saya juga Horas Saya juga Batak, marga saya Manik, sama-sama Batak Toba marga kita. Iya. Nah, aku tidak bisa ngasih apa-apa, cuman mau ngasih cerita tambahan, semoga bisa jadi penguat gitu ya. Nah, yang pertama gini, ternyata Laiku itu dari berguru kepada Bang Juma, dan alhamdulillah saya kira keimanannya Lai itu tidak kurang ya, karena saya tahu apa yang kemampuan Bang Juma lah gitu. Dan sampai hari ini pun saya udah tua, saya umur 51 tahun, saya tetap masih belajar dengan Bang Juma gitu. Yang kedua, dinilai, jadi bukan penguatan tapi mungkin cerita sedikit aja ya. Jadi dulu aku itu masuk Islam hanya karena sepele, kata temanku, kalian enak, Tuhan kalian tuh 3 mati 1 masih ada 2 gitu. Ini kalimat sepele, kalimat umum, dan kalimat yang biasa kita dengar. Cuman pada waktu aku kuliah dulu, itu serasa sangat kuat, menggetarkan jiwa, sehingga aku belajar untuk melawan dia gitu. Terus kemudian aku belajar, dan kemudian aku bertanya, kenapa kok Kristen mentuhankan Yesus, sementara Yesus tidak menganggap dirinya Tuhan? Aku belajar terus lah, lalu kemudian aku tahu ternyata ada hubungannya dengan penyalipan lah. Jadi ada hubungan antara pentuhanan dengan penyalipan. Jika tidak ada penyalipan, maka Yesus tidak perlu dituhankan gitu. Terus kemudian lah aku belajar lagi tentang hukum yang terutama, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus gitu lah. Jadi kita Muslim ini, nabinya Nabi Muhammad, agamanya Islam,
Sementara di Kristen itu mereka punya Yesus, mereka punya Bible, tapi justru kita yang setia menerapkan hukum yang terutama, yaitu yang pertama, Tuhan Allah itu Tuhan itu Esa. Sementara mereka punya variasi penuhanan yang sangat banyak. Lalu kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan cara apa? Mengikuti aturannya. Kata Paulus beginilah, jadi tiada yang dibenarkan dengan Taurat. Taurat itu hanya menimbulkan dosa, sehingga 1 dari 3 Tuhan harus dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat, dan Taurat jadi batal. Yang ketiga, kita menjadikan, kata Yesus, kasihilah sesamamu. Kita menjadikan kasih sesama sebagai jalan keselamatan, karena memang apa? Tidak ada penebusan. Dia yang berdosa, maka dialah yang harus bertanggung jawab. Jadi pada saat lain itu bersalah, pada saat saya itu bersalah, pada saat saya itu memperkosa, maka bukan Tuhan yang dihukum, sayalah yang harus dihukum itu. Terus kemudian yang terakhir layakan baru baru mualaf. Saya minta tolong nanti di setelah sholatnya, di akhir sholat itu minta tolong supaya semua saudara dari para mualaf itu bisa segera mendapat hidayah dan kembali kepada hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus, meninggalkan hukum Tuhan bunuh Tuhan, gitu lah. Makasih lah, mohon izin. Terima kasih Bang Juma, terima kasih Bang Julius. Makasih Bang, makasih. Yang lain silakan. Halo. Ya. Halo. Halo Horas, Christopher. Oh, Horas, dengan Abang ini siapa? Bang Ginting ini. Bang Ginting, Abang Horas. tinggal di Semarang. Abang asalnya dulu dari Siantar. Tahu Siantar enggak? Halo? Dengar suara Abang ya? Dengar Bang, dengar. Horas, Bang, Horas. Iya. Abang pengen tahu, sebentar ya. Christopher ini anak pertama atau anak keberapa ya dari keluarga? Saya anak ketiga, Bang. Oh, anak ketiga ya. Yang di atasnya cewek, cowok? Cowok. Oh, cowok ya? Satu lagi cewek. Oh, cewek. Mama baru apa kalau boleh tahu? Bersetorus. Oh, mama Boris Torus. Sama kita. Mertuaku juga Boris Torus. Iya, betul sekali. Oke. Terus tadi abang dengar-dengar ya, ini kalau nggak salah ya, abang dengar-dengar saudaranya Christopher menghujat agama lain gitu ya, pada saat naik motor tadi katanya gitu ya? Iya, itu anak pertama perempuan ketika saya bonceng. Itu kakaknya Kam berarti ya, kakaknya Christopher ya? Iya, betul kakak saya. Oke, abang mau tahu nih, kapan titik baliknya Christopher itu merasa, ini Kristen ada yang nggak benar nih gitu. Pada saat itu, atau kapan ya kalau boleh tahu? Apa karena terlalu banyak hujatan? Ya, silakan. Iya, dari balik saat merasa dalam artian saya salah gitu menjadi Kristen gitu, Bang. Tadi kan abang dengar tuh kalau misalnya dari keluarganya Christopher, kayak kakaknya tadi katanya kan dia menghujat segala macam gitu kan. Apakah karena terlalu banyak hujatan ke agama lain itu, makanya Christopher jadi kayak semacam antipati dengan agamanya sendiri? Kira-kira begitu nggak ya? Iya, begitu pula. Gitu ya, perkataan dari orang-orang dari gereja yang tidak benar tentang Islam, Islam teroris, Islam keji, Islam Islam darah. Oke, good. Itu jemaatnya yang ngomong atau pendetanya yang ngomong? Sama saja sepertinya saya rasa. Oh, pendetanya juga? Iya, pendetanya juga. Kamu gereja di mana ya? Kalau di Google bisa dibuka GKII Bekasi. GKII, bukan di HKBP. Gereja Kemenangan, bukan Gereja Kemenangan Iman Kristen, Protestan. Iman Kristen ya? Iya. Oh iya, oke. Pendeta juga sampai ngomong begitu ya? Iya. Ibaratnya selalu jangan kita menyembah nabi palsu seperti nabinya Islam seperti itu. Dan itu diomongkan pada saat mungkin kalau saat khotbah. Sorry ya, Christopher, ini abang Kristen ini ya, nggak apa-apa, kita cuman abang pengen lihat aja. Oh, abang Kristen. Iya, abang Kristen ini nggak apa-apa, kita berbeda, nggak ada masalah sama abang ya. Oke, nggak masalah kalau abang masalah. Iya, abang ini orang Kristennya dari Batak ya?
Iya, abang sih dari kesukuan. Oh, AKBP berarti ya? GBKP kalau Oh, abang. kesukuan. Oke, silakan. Iya. Iya, ada apa? Oke, Mama dulu ada ikut punguan juga ya, Nak? Oh, mama itu meninggalkan adat. Karena di Kristen Protestan adat itu sangat keras, ulos, semacam penguburan orang meninggal, ditortori. Tidak, kami di Kristen Protestan di gereja kami diajarkan meninggalkan hal-hal seperti itu. Itu tidak diajarkan di dalam Kristen. Iya, itu hanya adat. Oke, good. Oke. Christopher tarik napas dulu, nggak apa-apa sama abang. Kita nyantai aja ngobrolnya ya. Jangan takut, abang nggak akan nyerang Christopher, enggak? Tidak, saya tidak takut. Abang pingin tahu aja silakan. basic Bataknya Christopher ya. Iya, saya tahu. Malah pamerin anjing Bang Ginting nih. Enggak, lagi manja Bang Jun. Sebentar ya, Christopher. Berarti mama dulu nggak ikut punguan ya di komunitas Batak. Sebenarnya kalau dibilang punguan, ikut ketika dia masih HKBP. Oh, dulu sebelumnya HKBP? Betul, saya sebelumnya HKBP. Saya belajar tentang good. Kuria Kristen Batak Protestan, saya belajar tentang lelang semuanya. Oke. Good. Itu umur Christopher berapa pada saat di HKBP? Terakhir. Di HKBP saya umur ketika saya berumur 8, 9. 2 tahun saya di HKBP. Oke, 9 tahun ya. 8 sampai 9 itu kayaknya. Itu sudah naik CD di situ? Oh, tidak. Oh, belum naik CD ya? Tidak. Oke, kita coba runut ya. 9 tahun, silakan. habis itu Christopher pindahlah ke GKI, gitu kira-kira ya? Sebelumnya saya juga mencapai selain dari Protestan saya ke Katolik. Oh, Katolik juga pernah? Pernah. Saya dulu di Katolik umur itu berapa ya? Kelas 1 SD sampai 2 SD. Jadi sebenarnya dari Katolik dulu baru ke Protestan, kemudian dari Protestan HKBP masuk lagi ke GKII yang benar-benar iman. Oke, coba sebentar ya Christopher, ajarin abang ya. Kita silakan. coba kita runut ya. Pertama awal Christopher sejak kecil itu Katolik dulu, baru Protestan, gitu kira-kira? Atau abang salah? Iya. Katolik dulu yang pertama ya? Iya, mungkin sebelum saya lahir, nah itu orang tua saya sudah memeluk HKBP karena orang Batak itu mengikuti dari orang tuanya juga. Betul, sepakat. Iya. Kemudian karena saya ini perantau, sebelumnya bukan hanya di Medan, saya pergi ke Indramayu, saya pergi ke Jawa, saya pergi ke Bekasi, Jakarta, balik lagi ke Medan. Ada cerita lagi di balik di situ, Bang. Ya oke, siap. Berarti nyun sewu ya, minta maaf sebelumnya ya. Iya. Berarti pada saat masih ada bapak gitu kira-kira ya? Bapak saya meninggal saya waktu umur 5 tahun. Umur 5 tahun ya. Sama kita sebenarnya, Pak. Aku juga udah nggak ada bapak tuh. Sama kita. Iya. Kelas 3 SMP bapak udah nggak ada. Jadi begini. Iya. Berarti awal berarti mama memang udah HKBP gitu ya, Protestan berarti ya? Ya, awalnya memang seperti itu. Oke, sampai umurnya kita masuknya Christopher dulu ya. Sampai Christopher itu umur 8 tahun 9 tahun baru convert ke Katolik. Kira-kira begitu, nak? Iya, mungkin. Karena di kampung itu kan ada kakak abang yang umurnya jauh di atas saya 10 tahun. Ya. Nah, mungkin HKBP-nya di situ masih sekedar gitu lah kira-kira ya. Masih sekedar. Ya, betul. Menikahnya juga menikah HKBP. Ya, oke. Nah, iya, itu pergi merantau, pergi ke Indramayu. Ya. Pindah. Saya sekolah Katolik. Oh, sekolah Katolik, bukan agama Katolik ya maksudnya? Bukan. Okay. Tapi saya mengikuti ajaran Katolik. Tapi di KTP tetap Protestan kan gitu kira-kira? Protestan. Karena saya kan umur 17, itu udah beda lagi ceritanya. Ya, oke, good. Iya. Itu Katolik. Otomatis saya kan agamanya agama Katolik. Karena di pelajaran agama di dalam sekolah Katolik ini mengikuti agama ajaran Katolik. Betul. Walaupun saya tidak mengakui saya sebagai orang beragama Katolik. Iya, tapi ikut sakramen semua. Sakramen ke gereja-gereja Katolik, penyajian. Iya, ketika saya masih kecil. Tapi mungkin kalau abang tanya, apakah saya masih mengingat semua sakramen-sakramennya? Oh, sudah. Saya tidak ingat lagi. Abang nggak masuk ke dalam. Abang nggak masuk ke dalam itu. Iya. Artinya begini ya. Abang pengen cuma lihat aja timelinenya tahapannya dari Christopher ya.
Iya. Jadi umur 9 tadi masih Protestan, habis itu setelah itu lanjut ke ajarannya Katolik. Walaupun KTP-nya masih Protestan gitu kan, tapi secara iman Christopher itu meyakini di Katoliknya kan gitu ya? Iya. Oke. Tapi tenang aja, si Ginting ini dia sendiri pun nggak tahu Katolik. Ya, dia Sebentar dulu sangat Bang tidak Jul. Katolik. Woi, jangan. Ya kan benar, gue kasih info dulu, Sebentar dulu, gue juga sekarang Oh kasih iya. dulu. Oke. Dia sekolah Katolik, tapi dia nggak tahu tentang Katolik. Bang Iya. Jul, kalau di sekolah Katolik itu Bang Jul, nggak semua dipelajari Bang Jul, yang penting. Siap Bang Ginting, nggak saya Iya, cuma- iya, Cuma- iya. benar, Apalagi benar. ketika saat itu masih SD, paling Iya. ajaran-ajaran dasar. Betul, ajaran Kita harus dasar, mengasihi betul. sesama kita harus seperti Ini itulah. aja Christopher. Tahu-tahu Christopher sendiri. memang pada saat sekolah di Katolik dulu diajari masalah ini, ada pencucian dosa. Kan nggak ada sampai di Ya, tidak ada. Tidak ada. gitu loh Bang Jul. Biar Baptis tenang. Jangan cari teman lah Bang Ginting, jangan cari teman. Gara-gara dia nggak tahu, jangan teman dia. Oke. Memang faktanya begitu Bang Jul, nggak semua kulit-kulitnya aja Bang Jul. Tapi kami berdoa, kami atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami Iya masih betul. Islam, Harus gitu tahu loh. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Kami masih kecil waktu itu didoktrin begitu gitu loh. Kami doain ikut mereka loh Bang Jul. Sampai yang Muslim, Chinese juga sama harus begitu. Itu peraturan sekolahnya mereka gitu loh. Iya betul Oke, sekali. kita balik lagi ya Christopher ya. Abang tertarik Oke. ya. Terus kan, Silakan. tadi Eh, Abang Budi, lihat. Jangan lama kali lah, kasihan yang lain nggak dapat. Oh iya, bentar aja Bang Jul, bentar aja, sebentar, 5 menit. Oke, Christopher melihat ada kebencian dari keluarga, ring satu lah ya, keluarga kakak, abang, atau misalnya orang tulang, nan tulang, abang boru semua terhadap agama seberang, agama yang sekarang diikutin sama Christopher, itu mulai kecil sampai dewasa atau gimana ya Christopher? Oh tidak, kan Anda sudah ya? saya jelaskan ketika saya berumur 15 berarti tahun 2017. Oke. Nah, saya kecil kan hanya tahu main. Ya oke. Iya, saya belum hanya saja berteman dengan Islam, Kristen bagi saya tidak ada perbedaan. Saya belum betul. memikirkan tentang agamanya Betul. Islam seperti ini. Oke. Cuman saya ketika sekolah Katolik, kan ada juga yang Islam masuk ke sekolah Katolik, mau nggak Ya. mau karena di situ nggak ada sekolah negeri. Ya. Ya, saya taunya ketika saya beragama Katolik, belajar agama Katolik, mereka keluar, cuman saya itu saja saya tahu. Iya, Oke. seperti itu. Ya, menurut Christopher sendiri, ajaran Kristen itu seperti apa, Christopher? Ajaran Kristen itu kasih, sangat menekankan kasih Kasih ya. Oke. tentang Kristus, penebusan dosa, tentang bagaimana cerita-cerita Nabi lainnya kayak Abraham, bagaimana mereka bisa mengikuti Kristus, Oke. Christopher selama tentang hidupnya, bagaimana Christopher selama hidupnya pernah Selama saya hidup, berdoa iya. sampai menangis nggak? Di dalam berdoa itu sampai menangis? saya menangis. Pernah ya? Iya, saya menangis ketika malam Natal itu bagi saya, mungkinkah saat ini saya berdoa memohon agar Tuhan mendengar perkataan-perkataan saya. Oke. Iya. Pada saat Oke. Christopher berdoa menangis itu, apa yang Christopher rasain? Abang pengen tahu? Oh tidak, saya berdoa itu karena mungkin saya membutuhkan pertolongan, mau kemana lagi. Jadi ibaratnya mungkin emang berdoa kita kepada Tuhan. Cuman di situ saatnya saya emang butuh pertolongan. Bukan berarti saya menangis karena ada perasaan kepada Tuhan. Bukan, karena saya memang membutuhkan pertolongan saat itu. Mau kemana lagi? Oke. Iya, Oke. Nggak ada perasaan merinding gitu enggak ya? tidak. Hanya seperti Itu Tuhan, luapan ya, luapan kekesalan gitu kira-kira Bapak, ya Tuhan, Bapakku sudah tidak ada lagi Tuhan. ya. Ya. Mamaku hanya punya duit segini Tuhan. Itu saya menangis karena keluarga saya. Karena keadaan keluarga Ya. gitu ya, kira-kira ya. Ya karena keadaan. Oke, good. Pernah nggak suatu Oke. saat selama jadi Kristen ya, Christopher itu berdoa karena memang ada yang dirasakan apa kayak semacam merasa Iya, gitu. saya paham. Pernah ya? Saya paham. Di gereja saya itu Gereja Kemenangan Iman Kristen Indonesia (GKII) itu sangat menekankan tentang iman kita terhadap Kristus. Kekasih Allah. Oke. Musiknya yang begitu bikin kita merinding kan, jujur saja ya. Pernah sampai menangis nggak gitu dengar musiknya? Oke, menangis mungkin menyentuh perasaan. Iya. Pernah ya? Pernah. Apa yang Saya akuin. Christopher rasakan pada saat itu, pada saat menangis? Musiknya enak. Oh, musiknya enak. Iya. Kata-katanya Kata-katanya mungkin juga menyentuh nggak? Tuhan, ku mau menyenangkanmu, dalam artian Ya. kayak nadanya tuh indah, ibaratnya Indah, ya? nadanya. Oke. Oke, menurut saya kayak inilah mungkin
kita dibuat berlarut-larut dengan Kristen karena pembawaannya yang sangat dibilang kita harus menyembah Tuhan dengan kecapi, dengan ini, dengan itu. Mungkin itu yang membuat kita bermazmur. Mungkin dalam artian bermazmur, kita semakin iya, betul sekali bermazmur. Ya ini bermazmur, benar bermazmur. Begitu juga Islam. Islam diajarkan bermazmur. Bukan hanya Kristen. Ya, sudah pernah ini ya dengar lagunya bermazmur dalam artian saya seperti Sallallahu ala Muhammad. Seperti itu bagi saya itu bermazmur, kayak aduh, hatiku benar-benar tersentuh. Kayak aduh, ya Allah, adamnya hatiku. Begitu. Oke, nggak apa-apa, Christopher. Ya. Nggak apa-apa, kita beda. Jangan abang. Iya, jangan abang masukkan ke dalam hati abang ketika saya bilang bermazmur. Berarti saya cinta dengan agama saya. Oh, enggak. Nyantai aja deh. Nyantai aja, Christopher. Abang orangnya fair kok, sportif abang. Masalah agama itu masing-masing lah. Iya, saya tahu bang. Saya mau pengen tahu aja. Terus keluarga orang mama gimana keadaannya sekarang? Tidak mengakui saya sebagai Islam. Oh, sampai sebegitunya? Sudah cukup di situ. Mungkin saya tidak, ibaratnya setiap minggu itu link gereja, karena kita masih corona, link gereja beribadah, selalu dikirimkan kepada saya, ayo nak kita beribadah, kembali kepada Tuhan, sembahlah Tuhan kamu yang sebenarnya, seperti itu. Oke, tapi mama nggak sampai ngancam ini itu kan ya, nggak sampai mau bunuh segala macam enggak ya? Alhamdulillah, mama aku tidak seperti itu. Ya, good, ya itu poinnya ya. Di kita memang nggak pernah kayak gitu ngancam segala macam sih, ya. Karena abang juga ya, abang sepupu abang ya, sepupu abang kandung ya, itu juga tinggal di Purworejo, dia Muslim juga. Kita sih nggak ada masalah dengan kayak gitu-gitu, yang nggak ada ancaman-ancaman segala macam. Kita nggak ngasingkan. Kalau Christopher sendiri merasa terasingkan nggak sejak memeluk agama Islam? Merasa terasingkan dari keluarga? Saya merasa gantian yang lain mau nanya. Dirinya ya akan terasingkan. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Orang yang mengasingkan dirinya. Ya. Yang lain mau ikutan ya, nggak apa-apa. Makasih banyak Christopher, salam kenal dari abang ya. Iya Bang Ginting, makasih banyak. Horas Bang. Horas Bang. Iya, insya Allah Bang ya. Tetap komunikasi sama mama loh. Tetap komunikasi. Gimana pun itu mama. Iya, karena di Islam itu harus menghormati orang tua Bang. Betul. Ya jangan lupa sama mama, nggak boleh ya. Iya. Harus pulang. Iya. Bisa bilang pulang lah, nggak apa-apa ya. Makasih banyak ya. Pulang dengan membawa berkah buat mereka. Ya, insya Allah. Ya. Baik. Terima kasih Bang Ginting. Saya lupa pertanyaan saya Bang Ginting kelamaan. Ya, terima kasih Bang Chandra Ginting ya. Kami memberikan ruang untuk membuktikan bahwa CTZ seperti di room lain, di mana ketika seorang Muslim bertanya tentang mutadin, seketika diktik atau apapun itu ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah membuktikan, kita memberi ruang karena di sini tidak ada settingan. Ananda Christopher ini bukan dibuat-buat untuk kemudian bersaksi menjadi seorang mu'alaf, tetapi murni. Jadi kami beri ruang, silakan Anda bertanya sepuasnya karena beliau tahu tentang Kristen itu sendiri, karena beliau mantan pemain, bahkan dia adalah bagian daripada misionaris. Mungkin dari sahabat yang lain silakan, masih ada yang ingin ditanyakan? Ustadz Unggul, saya dulu boleh nggak sebelum saya lupa Ustadz Unggul? Boleh. Ya. Aduh, saya benar-benar apa ya? Saya seorang ibu ya, Christopher ya. Iya. Masya Allah, kamu sekarang sudah menjadi Muslim. Tapi walaupun begitu, Islam tidak pernah mengajarkan membenci pada orang tua kan? Kamu tetap baik sama orang tua kamu ya, Christopher. Nanti suatu saat kamu berhasil tunjukin sama ibu kamu berkewajiban untuk ibu kamu yang kamu bilang tadi ayah sudah tidak ada ya. Kamu rawat ibu kamu. Itu aja pesan saya. Sekarang saya seorang ibu. Iya. Udah itu aja Bang, saya jadi sedih. Lanjut, Ustadz Unggul. Makasih Ukti. Silakan Ustadz Unggul. Siap, terima kasih. Assalamualaikum adikku Christopher, dengar suara saya di pinggir jalan soalnya. Waalaikumsalam Ustadz Unggul. Ya, sedikit aja ya. Aku bangga walaupun nggak nonton dari awal, di pertengahan. Aku bangga ya. Adikku masih muda, lalu mengenai perjalanannya ya. Itu
Kalau untuk hormat kepada orang tua, apalagi ibu, itu bukan ajaran manusia, tetapi memang perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi dasarnya adalah perintah Allah dan Rasulnya. Lalu kita mematuhi dengan hati yang suci. Jadi bukan karena hak asasi manusia, pendidikan di sekolah, bukan. Kepada saudara-saudaramu yang lain juga begitu. Tunjukkan nilai-nilai yang inilah Islam. Kamu nanti dalam perjalanan akan diajak dengan lembut, akan disindir, bahkan mungkin akan dihina-dina. Jangan merasa jangan merasa terpancing emosinya. Ada waktunya kita menjadi diplomat, ada waktunya kita menjadi singa, pembela panji Allah dan Rasulnya. Tetapi utamakan dahulu dengan hikmah. Nabi Muhammad itu dicintai bahkan oleh musuhnya pun karena akhlak dan kemuliaan beliau ya. Itu yang paling perlu kita ingat bersama. Lalu sesama muslim itu bersaudara. Engkau adikku pula. Jadi aku kasih hadiah cuma ini. Bacalah kisah tentang seorang pemuda kaya raya luar biasa, gantengnya luar biasa. Apapun dia minta dikasih sama ibunya, sama orang tuanya. Dia pergi hijrah ke Madinah menyusul Rasulullah tanpa apapun kecuali pakaian di badan. Lalu ibunya mengutus algojo, artinya bodyguard lah. Diseret lagi pulang tangan terikat ke Mekah. Dia lari lagi sampai 3 kali, pengawalnya bingung. Ini agama macam apa ini? Sampai anak orang kaya meninggalkan segala kekayaan, perempuan dan segalanya hanya untuk mengikuti agama yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Itu baca itu. Kemudian kedua yang paling penting, baca kisah tentang Salman Al-Farisi, ya, salah satu sahabat Rasulullah. Rasulullah itu suri toladan yang wajib kita turuti di dalam Islam. Disebutkan di dalam Al-Quran maksud saya. Tetapi para sahabat juga banyak yang luar biasa, suri tauladannya bisa kita ambil. Pelajari sejarahnya. Nah ini saya melihat tadi agak ndredeg kalau bahasa Perancisnya tuh, hati saya ndredeg gitu. Terharu lah, cuma saya lelaki nggak seperti Ibunda Sonya tadi menangis ya. Nah ini saya melihat adikku ini mencari Tuhan, baik langsung ataupun tidak langsung. Itu bagus, pelajari sejarahnya Salman Al-Farisi mencari Tuhan sampai bertemu Nabi Muhammad. 5 agama dia pelajari atau dia ikuti, atau 5 tempat lah di dalam gereja. Lalu yang terakhir, menjadi Islam itu berat, banyak aturannya. Tetapi ketika kita mengetahui ilmunya, lalu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, itu bukan peraturan, tetapi lebih kepada aturan, petunjuk, sehingga kita tidak tersesat di dunia dan akhirat. Sebab kita diberi petunjuk, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi ingat kembali ketika ada kendala suatu hari di depan nanti, ingat di dalam Al-Quran Allah juga menyebut, apakah setelah engkau menyatakan dirimu beriman, tidak aku uji lagi. Nah jadi begitu. Pertamanya memang berat, kayaknya banyak larangan, banyak peraturan, tetapi sejatinya itu adalah GPS yang super canggih untuk petunjuk kita di dunia dan di akhirat. Gitu aja adikku ya, mohon maaf kepanjangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dong, Pak. Sedikit aja, Pak Ustadz Juma. Sedikit, Ibu Sonya silakan bentar ya, silakan. Adik Christopher atau adik Yusuf, mungkin ini saatnya, mudah-mudahan ibunya, mamanya bisa mendengar. Mungkin bisa sampaikan isi hatinya. Kalau kamu bukan meninggalkan ibu kamu sebenarnya, mungkin bisa disampaikan. Minta maaf karena kamu pergi hanya meninggalkan surat. Mungkin saatnya kali. Mudah-mudahan ibunda Christopher atau ya adik Yusuf mendengar dengan hati yang tulus ya. Terima kasih, itu aja Ustadz Juma. Iya.
Silakan Ananda Yusuf mungkin mau mendengarkan saran daripada Ukti Sonya tadi. Ada kalimat yang ingin dikatakan kepada Ibu, karena sekarang kan Ananda ini seorang Muslim. Negara ini menjamin agama setiap orang, nggak boleh dipaksa-paksakan agama itu. Ya, meskipun anak sendiri itu kita tidak punya hak untuk memaksakan keyakinan kita terhadap anak sendiri, karena negara ini menjamin agama orang masing-masing, nggak boleh saling mengganggu keyakinan. Silakan Ananda. Aku Christopher, anak mama. Emang salah ninggalin mama, tapi kan aku masih di dunia. Aku masih mau menghormati mama. Masih seperti itu. Aku udah Islam. Mungkin kalau mama belum mau nerima agama aku minta maaf. Yang salah aku nggak ada maksud buat jaga hati mama. Mungkin aku belum bisa ngasih apa-apa ke mama. Minta maaf kalau selama ini aku salah. Aku bakal kembali kalau udah ada waktunya. Dan mungkin seperti itu aja. Oke, jadi kita sudah mendengarkan ya. Saya hanya ingin mengatakan kepada ibunda daripada Ananda Nuh Christopher Tambunan ini ya, saya selaku penanggung jawab Makassar Mu'alaf Center Indonesia mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena telah memberi ruang kepada Ananda Christopher untuk kemudian menjadikan pilihan hidupnya Islam sebagai agama yang menurutnya adalah keyakinan yang dia ridhai tanpa ada paksaan dari manapun. Kami dari Makassar Mu'alaf Center Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Ananda Nuh Christopher Tambunan. Hanya nyawa beliau yang kami tidak tanggung, tetapi keselamatan dari apapun itu kami yang bertanggung jawab. Kami telah memberikan legalitas kepada beliau sebagai seorang Muslim, pengikut Islam, meski KTP beliau masih Kristen. Namun sekali lagi saya atas nama Ketua Umum Makassar Mu'alaf Center Indonesia mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada mamah daripada Ananda Nuh Christopher Tambunan. Ini di channel saya ada nomor saya, kalau ibu mau komunikasi dengan saya silahkan. Kami akan memfasilitasi itu. Pada intinya Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Islam tidak mengajarkan seperti apa yang ibu pahami. Kami yakin sekali bahwa ibu adalah korban dari media yang membicarakan tentang hal-hal yang buruk akan Islam. Saya yakin secara pribadi ibu tidak ngerti Islam. Jangankan memahami Islam, membaca kitab sucinya Islam aja ibu nggak tahu. Jadi bagaimana mungkin ibu bisa mengetahui isi dalamnya? Orang-orang yang bisa menceritakan tentang sesuatu dengan benar, dengan absolut, ketika orang itu bisa mengetahui, benar-benar mengetahui, bukan hanya mendengarkan kabar burung. Jadi kalau ingin mengetahui tentang Islam, maka pelajarilah Islam dengan baik dan benar pada tempat dan orang yang betul-betul memahami Islam itu sendiri. Jangan dengarkan kabar dari luar tentang Islam, jangan melihat Islam dari kaumnya, tapi lihatlah Islam melalui kitab sucinya. Saya kira begitu, mewakili daripada yayasan ya, Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Jadi ibu dari Ananda Christopher tidak usah khawatir, beliau adalah anak saya dunia akhirat. Ya, saya tidak menganggap dia hanya sebatas orang yang mu'alaf, tapi benar-benar saya menganggap dia sebagai anak saya.
Saya di rumah, saya katakan kepada beliau, ini rumahmu, bukan tempatmu menumpang ini. Apapun kamu bisa lakukan di sini, selama kamu bisa hidup menderita dengan saya. Silakan aja, rumah ini bebas 100% untukmu. Ya, tidak ada rambu-rambu yang membatasi kecuali yang berhubungan dengan syar'i. Ya, kita sama-sama menata menata diri menuju menjadi seorang muslim yang seharusnya sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sekali lagi ya, kami dari ZCC juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau link kami ini yang menyiarkan Ananda Yusuf itu membuktikan bahwa kami akan bertanggung jawab. Mungkin dilanjutkan oleh Ukhti Ratna Sari ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Adinda Waalaikumsalam. Yusuf ya, namanya Yusuf ya Pak Ustadz Juma ya sekarang. Iya, Yusuf. Oke, Yusuf Christopher. Tadi waktu Ananda bilang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, itu saya sangat terharu sekali dengan suara yang lantang dan sangat menyentuh di hati saya yang paling dalam. Saya yang muslim dari lahir ya sangat iri pada kamu. Terus ya, you are young, very intelligent young man. I can see, bisa lihat kamu anak muda yang sangat muda. Kamu saya seperti melihat anak saya. Saya hanya ingin mengucapkan selamat datang. Kamu bagian dari diri saya, dari Zoom ini, dan dari billion Muslim around the world. Ya, kamu saudara kami. Kewajiban bagi kami untuk memastikan your well-being, your health, everything. Itu aja dari saya. Dan jangan lupa tetap menjadi anak yang baik ketika nanti kamu tetap belajar dan jangan pernah patah semangat belajar dan menjadi sukses untuk hidup kamu. Dan jangan lupa orang tua kamu, jangan lupa ibu kamu, karena dari beliau lah melahirkan. Dengan perjuangan beliau ketika kamu berada dalam kandungan, doakan ibu kamu setiap sholat kamu, semoga ibu kakak kamu mendapatkan hidayah, tetap hormat kepada orang tua ya. Itu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyimak lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ratna, makasih banyak. Aku tetap menghormati ibu aku kok. Oke, sahabat yang lain mungkin masih ada. Izin Bang Juma, Bang, untuk memberikan selamat pada Bang Christopher. Suara saya jelas silakan, ini? Silakan. Jelas. Ya. Alhamdulillah saya ucapkan ya rasa syukur karena sudah ada saudara kita yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mendapat hidayah dari Allah. Ucapkan juga selamat menggenapi nubuatan Yesus untuk menjadi pengikut seorang penolong yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus saya doakan semoga nanti hidayah bersambut pula kepada ibunda, sehingga kita selaku anak bisa birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua di jalan Allah, berbakti kepada orang tua di jalan Allah. Dan semoga ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu kan, memberikan hidayah kepada Bang Christopher. Insya Allah kita doakan juga bersambut berlanjut kepada ibunda sehingga bisa bersama-sama kembali di jalan Allah untuk selanjutnya tetap dijaga istiqomah gitu kan. Saya senang sekali punya saudara baru
yang diberikan kasih sayang dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Christopher. Iya. Semoga istiqomah ya. Ya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Pak Juma, saya nambah sedikit lagi. Silakan. Ananda Christopher ini saya atas nama JCS ya, Juhajirin Command Center. Kebetulan Amir nggak ada di sini. Itu nanti saya berikan sesuatu kepada Ananda Christopher. Komunikasi itu Pak Yan. Putus-putus Pak Yan. Aduh. Halo. Ya. Dengar nggak? Sudah dengar ya? Ini Ananda Christopher, saya atas nama JCC JCC akan memberikan sesuatu kepada Ananda karena kewajiban dari kami yang diajar di JCC sebagai seorang Muslim kepada mu'alaf. Itu hak mu'alaf ya. Pak Juma, itu nanti bisa dikoordinasi dengan Pak Yan. Pak Yan, monitor Pak Yan. Baik, Pak Yan. baik. Pak Yan. Beliau lagi menjauh dari perangkat Pak Yan. Oke. Ya nanti dikomunikasikan saja dengan Pak Yan, Pak Juma, karena itu adalah hak seorang mu'alaf. Dan JCC, ya ini atas nama Yayasan JCC, ya Ananda Christopher, kami di Zoom ini Yayasan JCC. Nanti Pak Ustadz Juma yang akan berbicara dengan Pak Yan, yang akan dikoordinasi oleh Pak Yan. Oke, itu aja Pak Juma. Baik, Terima kasih Bang karena yang lain mungkin masih ada ingin menyampaikan sesuatu kepada Ananda saya Yusuf. Silakan. Ini Ustadz dari netizen minta didoakan nama Christopher atau Adinda Yusuf. Katanya doa mu'alaf itu lebih makbul. Iya, baik. Oh iya, saya juga minta didoain dong. Saya juga minta didoain. Semoga Allah selalu melindungi saya dan anak saya. Semoga anak saya yang pertama bisa menjadi jenderal pertama Amerika Muslim, keturunan Indonesia. Amin. Dari pasukan khusus. Amin. Dari pasukan khusus Angkatan Darat, Delta Force. Amin. Dan juga semoga anak saya nomor 2 yang bernama Suryo Patiarial Tagel bisa menjadi menantunya Pak Ustadz Juma. Amin. Dan juga sebagai pilot pesawat tempur dari Angkatan Udara Amerika. Amin. Amin. Ya, Ananda Christopher. Amin. Amin. Allah. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Amin. Rabbal alamin. Ya. Pasti saya doakan. Mungkin pasti. Bang Juma. Barangkali masih ada. Siap. Bang Juma, mungkin sedikit kali yang ayat yang soal ibu itu yang 3 kali itu, ibumu. Mungkin bisa kalau misalnya Ibunda Adik Yusuf mendengar bagaimana Islam memuliakan ibu. Iya. Kita berikan kesempatan dulu kepada teman-teman. Saya rasa masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu barangkali ya. Silakan. Oke. Saya boleh Bang? Sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Yusuf, De Yusuf, Christopher, Tambunan. Alhamdulillah, mungkin saya sangat bangga. Insyaallah dalam artian kami terbuka siapapun menjadi mu'alaf adalah saudara kami. Anda terluka, kami terluka insyaallah. Begini, pertanyaannya agak apa ya? Tersayat hati saya. Cuman kalau soal ibu ya, seumur umur saya tidak pernah melawan sama ibu. Itu mungkin salah satunya. Saya Islam dari lahir. Islam mengajarkan tidak boleh bilang terhadap ibu. Sejahat apapun ibu, tolong jaga sikap antum supaya tidak terluka hati ibu. Karena bukan akidah, karena sikap kita.
Insya Allah itu mungkin timnya. Teman saya nanya, sudah disunat belum? Belum. Mau saya tanyain, Bang? Alhamdulillah. Insya Allah nanti bersamaan dengan anak saya yang bungsu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Supaya bersih. Dan doakan. Kebetulan kita ada mu'alaf juga, dokter sekarang S2 ya, ambil ahli bedah. Itu nanti kita hubungi beliau untuk bagaimana bisa dipertemukan dua mu'alaf ini. Kebetulan proses mu'alafnya itu sama dengan beliau. Dia juga di rumah sampai bertahun-tahun, bahkan sampai hari ini masih sering datang ke rumah. Sekarang alhamdulillah dia sekarang sudah menjadi dokter. Dia dari China ya. Ya, yang dasar aja mungkin nanya ya Bang ya. Tadi Iya. Kalau bisa ngaji, sudah bisa masih ikro. Gak apa-apa. Iya. Yang masih belajar dan belajar learning by doing. Yes. Oke, my friend, adikku. Iya, Oke, Mang Juma dilanjut Bang Juma. Terima kasih. Pak Yan monitor Pak Yan. Siap, Bunda. Nanti tolong dicek WhatsApp saya Pak Yan. Itu nanti tolong dikoordinasi dengan Pak Juma. Ada kewajiban dari CCC untuk mualaf. Siap Bang Ju. Siap Bunda. Siap Bunda. Ananda Yusuf Christopher. Juga jangan lupa doain anak saya nomor 3 ya, supaya bisa menjadi seorang ahli bedah. Karena kelihatan bakatnya akan jadi dokter. Amin. Ya Allah. Yang nomor paling penting nomor 2. Amin, Yang ya paling Rabbal. penting nomor 2 sama nomor 1. Ya soalnya militer. Iya. Tahu sendiri Amerika doyan perang. Amin. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bang Juma, dilanjut. Baik. Jadi gini, ada di netizen juga yang senantiasa menulis berulang supaya Ananda Yusuf ini berbuat baik terhadap orang tuanya, minta maaf kepada orang tuanya. Jadi nggak usah diragukan. Kaidah di dalam ajaran agama Islam, apapun itu yang berkaitan dengan hubungan hubungan kepada sesama manusia, itu sudah diatur. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi teman-teman di luar sana tentang Islam, perihal hubungan kepada kedua orang tua, mau beda agama, mau satu agama, itu sudah diatur di dalam ajaran agama Islam. Allah menerangkan dalam surah Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya, bapaknya. Jadi ada yang unik di sini. Kalau di Al-Quran itu seringkali lebih diutamakan ibu, baru kemudian ayah dalam penyebutan. Kalau di kitab-kitab lain biasanya kita temukan bapak dulu, baru ibu. Nah, itu. Ini bukti Allah menerangkan betapa kedudukan ibu itu sangat mulia gitu loh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, seseorang datang kepada Rasulullah SAW lalu kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali di dalam hidupku?" Ya. Nabi kemudian mengatakan kepada sahabat tersebut, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kepada siapa lagi setelah itu?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sampai 3 kali, "Ibumu, ibumu, ibumu." Baru kemudian Rasulullah mengatakan kepada ayahmu. Berarti kedudukan ibu 3 kali lipat, baru kemudian ayah. Dari hal pengabdian itu sama aja, tapi dalam hal yang esensinya kasih sayang kepada ibu, karena ibu adalah seorang wanita. Ini yang perlu dipahami. Jadi tidak perlu ragu tentang Islam itu. Kenapa Ananda Yusuf membuang dirinya ke Islam? Karena dia ingin tunduk kepada syariat. Dia gersang di agamanya yang kemarin. Tidak ada syariat. Adapun aturannya, aturan yang dibuat-buat, tidak berdasarkan Alkitabiah. Aturan yang diada-adakan, tidak berdasarkan ajaran para nabi. Kalau di Islam, semuanya sudah berdasar terhadap ajaran para nabi. Dan seperti yang saya terangkan semalam, kalau di dalam pemahaman orang Kristen yang tidak berdasar, tidak punya fondasi, mengatakan Yesus itu adalah penebus dosa, subhanallah, di dalam Al-Quran justru disebutkan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah penghapus dosa. Jadi kalau mereka mengimani Yesus penebus dosa, tapi tidak ada ajaran demikian dari Yesus, alhamdulillah Islam diajarkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah penghapus dosa. Dia adalah penghapus dosa. Dia adalah penghilang dosa. Dengan cara apa umat Islam itu menghapuskan dosa? Ketika Allah menyeru kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Qul," katakan ya Muhammad,
Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk orang mukmin, tetapi terlebih-lebih pada seluruh umat manusia. Dia diutus oleh Allah. Karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah penghapus dosa. Kul hasihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa minat taba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, inilah Islam agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesus menyeru kepada pengikutnya, membuktikan kepada pengikutnya bahwa orang-orang kufur, orang-orang munafikun itu berbeda dengan apa yang Yesus syariatkan kepada Bani Israel. Aku menyembah apa yang aku kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Hanya dipoles, hanya diajarin doktrin, hanya rumusan-rumusan dogma, tetapi tidak menyentuh kepada esensi yang sesungguhnya. Sekali lagi, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, hasihi sabili ad'u ilallah. Inilah jalanku, inilah agamaku. Tidak ada yang lain. Semua jalan yang dituntun oleh para nabi, ujungnya merujuk kepada apa yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 81. Wa iz ahazallahu midzaqa nabiyyan lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bih wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Lalu dikatakan, kalu akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum syahidin. Jadi seluruh para nabi, di praeksistensi para nabi itu mereka mengangkat perjanjian, mengangkat sumpah di hadapan Allah. Kami semua bersaksi akan datangnya sosok rasul sebagai khatam nabiyyin, yang akan menggenapi, yang akan melengkapi, yang akan menyempurnakan semua ajaran yang tersirat dan tersurat di dalam Torah, Zabur, Mazmur, Injil, dan seterusnya, di dalam sebuah kitab yang disebut dengan Alkitabul Quranul Karim, yang sekarang menjadi kitabnya Ananda Yusuf. Alhamdulillah. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya, yang pastinya bahwa generasi yang ada di negara ini, generasi muda, yuk ikut kepada ajaran yang benar. Ajaran benar itu tentu tidak bertentangan dengan akal sehat. Ajaran yang benar itu bukan hanya terdiri atas rumusan-rumusan doktrin dan dogma belaka, tetapi ajaran yang benar itu berkesesuaian dengan tipikal Anda sebagai generasi muda yang gagah, yang ganteng, yang memiliki ide cemerlang, punya ide-ide yang mumpuni, punya akal sehat yang begitu mampu untuk mencipta dan berkarya, yaitu identik dengan kebenaran hakiki daripada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua sembahan selain daripada sembahannya umat Islam itu adalah makhluk dan tidak pantas anak muda yang ganteng, anak gadis yang cantik mempertuhankan, memperhambakan diri kepada sosok manusia yang juga justru menyembah kepada Allah. Demikian, hanya Islamlah jalan satu-satunya dan menuju kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan, jika engkau ingin selamat, jika engkau ingin bertobat, jika ingin engkau dosa-dosamu diampuni oleh Allah, jika engkau ingin disayangi oleh Sang Pencipta alam semesta, kata Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku. Pengampunan Allah atas dosa-dosamu, kasih sayang Allah atas kehidupanmu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para sahabat sekalian. Sekali lagi terakhir saya minta sahabat kita, ananda kita, adinda kita dari Muhammad Yusuf Zani ini akan menjadi bagian daripada ZTC. Dia akan tampil di sesi-sesi berikutnya sebagai narasumber. Nanti kita memberikan ruang kepada beliau untuk berdiskusi dengan teman-teman Kristen, supaya teman-teman Kristen di luar sana itu bisa melihat bahwa umat Islam itu tidak
tidak ada misi atau tidak ada zona di dalam pengabdiannya terhadap agamanya untuk menghadirkan kesaksian-kesaksian palsu layaknya di channel-channel Kristen yang acap kali kita melihat ada kesaksian-kesaksian palsu yang pasti itu adalah merupakan sebuah editan, ya, merupakan sebuah editan dan sengaja dibuat-buat untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah jajanan ya untuk menyesatkan manusia. Terakhir, kepada netizen yang kami hormati yang ingin memberikan ucapan syukur kepada Ananda Muhammad Yusuf, ya, berupa apapun itu, ucapan atau apapun itu, nanti silakan menghubungi teman-teman ZZZ, ya. Semoga apa yang kita niatkan bisa menjadi salah satu penghapus dosa di antara dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin masih ada yang lain sebelum saya tutup? Sudah, Bang Juma. Baik, terima kasih banyak atas perhatian para sahabat sekalian, terkhusus kepada Ananda Muhammad Yusuf. Semoga istiqomah. Inti daripada mualafnya antum adalah tetap bersama dengan orang-orang yang senantiasa hidupnya, ya, itu selalu dekat kepada pengajaran Al-Quran. Ya, bergabung dengan CZZ adalah salah satu solusinya. Tinggal di rumah Abah Zuma juga adalah salah satu solusinya. Jangan kemana-mana sebelum bekalnya itu benar-benar mumpuni untuk berjuang di luar. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.